Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-507 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Harry sebagai Rayuyu, Jumali sebagai Rawadeng, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Surya Tanjung sebagai Ki Buyut Sasurabi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rasemi merasa disambar petir di siang hari ketika mendengar laporan seorang kanuruhan yang mengatakan bahwa di desa Jaban, 13 pal jauhnya dari sebelah utara kota Raja Majapahit, telah terjadi kerusuhan. Diduga kerusuhan tersebut dipimpin oleh mereka yang ada hubungannya dengan orang-orang Lamajang. Orang-orang Lamajang. Seberapa besar kekuatan yang tersimpan padamu? Kalian sudah tercerai-berai. Kalian sudah tidak mempunyai pemimpin lagi. Sekarang kalian ingin unjuk gigi.
Inilah tugas pertama untuk 7 orang pengalasan Vinesuka. Tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Tantangan yang mesti diselesaikan secara baik. Sebaiknya aku bicarakan dulu persoalan ini dengan pengalasan Vinesuka lainnya. Baru setelah itu dilaporkan ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Keesokan harinya, Rasmi dengan beberapa pengalasan Vinesuka lainnya membicarakan hal kerusuhan di desa Japan. 7 orang pengalasan Vinesuka, yaitu Rasmi, Rakuti, Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanja, berkumpul membahas laporan Kanuruhan untuk selanjutnya dibawa ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Jelas! Ini adalah tantangan buat kita. Buat 7 orang pengalasan Vinesuka yang baru beberapa waktu dilantik dan dikukuhkan. Nah, kalau sudah jelas para Vinesuka ditantang, apa kita tinggal diam? Aku, Rakuti, tidak akan membiarkan pengacauan terjadi di mana-mana. Darah dan keringatku pertaruhkan demi membela negeri Majapahit ini. Langkai dulu mayat Rakuti, baru para perusuh itu boleh menjarah kota raja. Hei! Jangan sembarangan bicara. Aku, Rawadeng, tidak akan membiarkan mereka seenaknya saja menjamah daerah-daerah wilayah kota raja. Aku juga, Rayuyu, tidak akan membiarkan mereka menyusun kekuatan untuk memberontak terhadap Majapahit. Akan kubasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Agar kelak, kerusuhan itu tidak akan terjadi lagi dan menyusahkan kita. Baiklah, saudara-saudaraku. Jika kita sudah sepakat, maka langkah berikutnya adalah melaporkan hal ini pada Gusti Prabu Jayanegara. Lebih cepat akan lebih baik. Rasmi, Rakuti, Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa selanjutnya pergi menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan laporan tentang adanya kerusuhan di desa Japan. Para pengalasan Vinesuka merasa ditantang dan tertantang karena kerusuhan itu justru terjadi di saat mereka baru saja diangkat. Maka sesuai dengan hak yang mereka miliki, mereka pun pergi menghadap secara langsung ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara tanpa harus melewati Ramapati. Ada apa kalian semua bersama menghadapku? Ampun, Gusti Prabu. Adapun maksud kedatangan kami ini ingin menyampaikan laporan dari seorang Kanuruhan yang mengatakan adanya kerusuhan di desa Japan. Kerusuhan di desa Japan? Benar, Gusti Prabu. Para perusuh itu selayaknya diberi pelajaran agar tidak berani bertingkah semau-maunya. Telah 2 kali para perusuh itu berani memasuki batas wilayah kota raja. Tentu ini tak bisa dibiarkan, Gusti. Siapa pemimpin mereka? Didengar kabar pemimpinnya ada hubungan erat dengan orang-orang Lamajang yang berhasil menyelamatkan diri dari peperangan, Gusti. Mereka membentuk semacam barisan sakit hati. Ya, kurang lebih begitu, Gusti Prabu. Iya. Aku paham. Aku mengerti sekarang. Orang-orang Lamajang memang tidak perlu dikasihani. Tidak perlu diberi ampun. Sebab bisa saja suatu ketika nanti mereka akan berbuat yang sama. Contohnya, mereka baru saja kita kalahkan, tapi sekarang berani membuat kerusuhan. Ini pemberontakan namanya.
Meski kecil, ini adalah pemberontakan. Dan pemberontakan harus ditumpas, dikikis sampai ke akar-akarnya. Aku tidak suka ada pemberontak. Aku tidak suka ada orang berani mengangkat senjata melawan Majapahit. Kalian tahu maksudku. Kalian bisa menangkap ucapanku ini? Hamba mengerti, Gusti Prabu. Bagus. Kalian sebagai pengalasan Winesuka memang harus peka terhadap kejadian-kejadian semacam ini. Kalian harus bisa menangkap gejala-gejala yang tidak beres. Majapahit ada di tangan kalian. Keselamatan dan ketentraman negeri ini terletak pada pengabdian kalian. Oleh karena itulah, siapapun perusuh itu dan dari mana datangnya, kalian harus mampu menangkapnya. Kalian mengerti? Hamba mengerti, Gusti Prabu. Nah, kuperintahkan pada kalian, tumpas perusuh itu dan tangkap pemimpinnya serta jatuhi hukuman mati. Malam harinya, sebelum keberangkatan mereka melaksanakan titah sang raja, Rasmi dan Rakuti terlibat pembicaraan yang cukup serius. Isi pembicaraan tidak saja menyangkut hal persiapan menumpas para perusuh, namun juga mengenai jenjang cita-cita mereka. Ini peluang yang sangat bagus, Rakuti. Kita harus bisa menjalankan tugas ini sebaik-baiknya, agar Gusti Prabu semakin memperhatikan kita dan semakin sayang pada kita. Dan ingat bahwa kita sekarang ini menjadi pusat perhatian, Rakuti. Pangkat yang sekarang kita peroleh ini bukan sekedar hadiah, tetapi juga didapat melalui cucuran keringat. Kita berangkat dari desa, kemudian berhasil menjadi penggawa, bahkan kita disekolahkan di tempat pendidikan calon tanda. Nah, itu semua karena cucuran keringat. Karena tekad dan kemauan kita yang membara. Sampai akhirnya Gusti Prabu menilai kita pantas untuk diangkat. Untuk dikukuhkan sebagai pengalasan Winesuka. Kita mendapat wisma sendiri-sendiri. Kita mempunyai dayang-dayang dan pengawal serta prajurit. Bahkan kita diserahi membawahi 500 prajurit Majapahit pilihan. Nah, sekarang saatnya kita kembali harus memperlihatkan kemampuan kita dengan cemerlang. Jangan sampai Gusti Prabu kecewa. Apa kau cukup puas dengan apa yang telah kita raih ini, Rasmi? Apa kau cukup mandek sampai di sini saja dalam meraih cita-citamu? Tidak semua orang bisa seperti kita, Rakuti. Tidak. Ada kalanya orang mempunyai kemampuan tapi tidak ada kesempatan. Atau sebaliknya, ada kesempatan tetapi orang itu tidak memiliki kemampuan. Sulit, Rakuti. Untuk mencapai suatu jenjang itu sangat sulit. Akan halnya kita, coba. Begitu ada kesempatan, kita langsung memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, begitu dibutuhkan kemampuan kita, ya langsung bisa menggarapnya secermat mungkin. Nah, bukankah ini suatu keberuntungan? Kita harus pandai-pandai memainkan peranan kita, Rakuti, kalau tidak ingin peran kita digantikan oleh orang lain. Dan peranan kita sekarang ini ditantang dalam memusnahkan perusuh-perusuh itu. Kita jangan sampai hanya dapat menumpas, tetapi perlihatkan bahwa pimpinannya berhasil kita tangkap hidup-hidup untuk kita bawa ke hadapan Gusti Prabu. Nah, bukankah kau berhasil membunuh Nambi dan membawa kepalanya ke hadapan Gusti Prabu? Nah, seperti itulah yang kumaksudkan, Rakuti. Kita tidak boleh kalah saing oleh Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, atau Rabanyak. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Hehehe, kenapa kau mendesak, Rakuti? Kenapa? Aku tak ingin mandek hanya sebagai pengalasan Winesuka. Kau masih ingin menjadi raja? Ya, puncak cita-citaku adalah menjadi Raja Majapahit. Ingin kurengkuh bumi Majapahit ini ke tanganku. Dan di sanalah aku baru akan berhenti mengejar cita-citaku. Cita-citamu itu bagus, Rakuti. Bagus. Tetapi untuk sementara ini, kau lupakanlah dulu. Karena untuk mencapai cita-cita, kita harus menjalani setapak demi setapak. Dan tapak awal sejak kita menjadi pengalasan Winesuka adalah tumpas habis para perusuh. Tangkap hidup-hidup pemimpinnya dan persembahkan ke hadapan Gusti Prabu Sang Amurwabumi. Kita harus bisa mengambil hati Gusti Prabu, Rakuti. Aku mau tidur. Ngantuk, Rasmi. Rakuti. Rakuti. Sudah tidur dia. Yang dibicarakan masih banyak, sudah ditinggal tidur. Kalau begitu, aku kembali saja ke wismaku untuk istirahat dan bersiap-siap berangkat besok pagi. Sementara itu di tempat lain, nampak Rawadeng dan Rayuyu pun sedang terlibat dalam suatu pembicaraan yang cukup serius. Keduanya membicarakan persiapan penyerangan kaum perusuh di desa Japan, juga membicarakan peluang-peluang yang mungkin bisa mereka peroleh demi mengambil hati Gusti Prabu. Rayuyu, titah Gusti Prabu tadi siang harus kita laksanakan sebaik mungkin. Jangan sampai tugas ini secara tidak langsung dikuasai oleh Rasemi dan Rakuti. Iya, aku paham maksudmu, Rawadeng. Tetapi mau tidak mau, kita ini mesti mengakui kehebatan Rakuti. Karena ilmu olah kanuragan yang dimiliki anak muda itu tidak ringan. Kau tentu masih ingat dengan perang Lamajang beberapa waktu yang lalu. Siapa yang membunuh Nambi dan membawa kepalanya ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara kalau bukan Rakuti? Iya. Tapi ingat, Rayuyu, mereka tergolong orang baru dibanding kita. Pengabdiannya terhadap Majapahit lebih lama kita. Mereka itu anak kemarin sore. Mereka anak-anak dari golongan Sudra. Apakah kita mesti kalah terhadap mereka? Rasemi memang pandai berkata-kata. Kudengar dia pun memahami dan menguasai ilmu Rajaniti, ilmu ketatanegaraan. Sedangkan Rakuti, kita tahu ilmu andalannya Segara Geni dan tombak Padmayoni. Pasangan itu rasanya sulit kalau untuk kita kalahkan, Rawadeng. Sementara Gusti Prabu sendiri seperti sudah menaruh hati dan begitu percaya pada mereka. Sudahlah. Jelasnya, kita harus bisa merebut perhatian Gusti Prabu dari tangan mereka. Jangan sampai kita hanya dijadikan pecundangnya, Rayuyu. Iya, kalau begitu kita lihat saja nanti, Rawadeng. Penumpasan para perusuh di desa Japan bisa kita jadikan ajang persaingan. Dan jangan lupa, beritahu juga Rapangsa dan Rabanyak. Tapi ingat, Rawadeng, kita tidak boleh terlalu menyolok. Rayuyu, sudah cukup malam. Aku kembali ke Wisma untuk mempersiapkan keberangkatan besok. Baiklah, Rawadeng. Selamat istirahat. Rayuyu melangkah mengiringi kepergian Rawadeng untuk kembali ke wismanya. Suasana malam di kota Raja Majapahit begitu hening setelah pesta pora merayakan kemenangannya atas Lamajang dan pesta merayakan pengangkatan Mapati Hamangkubumi serta 7 orang pengalasan Winesuka. Sesampainya di halaman pendopo, Rawadeng segera melompat ke atas kudanya, lalu berlari menghilang di telan kegelapan malam. Sementara Rayuyu masih tercenung di pendopo, memikirkan pembicaraan yang baru saja terjadi dengan Rawadeng.
Sebenarnya apa yang dikatakan Rawedeng itu ada benarnya. Rakuti dan Rasemi termasuk orang baru di Majapahit ini. Tapi peluangnya merebut hati Gusti Prabu Jayanegara begitu pesat. Tapi memang harus diakui bahwa mereka sepertinya mempunyai persiapan yang mantap dalam mengejar jenjangnya di Majapahit ini. Mereka memiliki kelebihan dan kemampuan yang jarang dipunyai orang lain. Pagi harinya, di alun-alun, nampak kesibukan mempersiapkan segala sesuatu menjelang pemberangkatan ke desa Japan. 1000 orang prajurit Majapahit disiapkan. Mereka terdiri dari pasukan panah, pasukan tombak, dan pasukan pedang. Pasukan perbekalan pun tak kalah sibuknya, menyediakan kebutuhan yang nanti akan diperlukan di desa Japan. Rasemi, apakah semuanya sudah siap diberangkatkan? Bersabarlah sebentar, Rakuti. Rawedeng dan Rayuyu sepertinya belum kelihatan. Apalagi yang mereka kerjakan. Hari sudah semakin siang. Kita tidak boleh kemalaman di tengah jalan. Barangkali mereka menghadap dulu pada Mapati Ramapati. Untuk apa lagi? Bukankah kita sudah mendapat perintah langsung dari Gusti Prabu? Rabanyak dan Rapangsa pun belum kelihatan. Mungkinkah mereka berempat ada di Istana Kepatihan, Rakuti? Biarlah ku susul mereka ke Istana Kepatihan. Tunggu Rakuti. Itu nampaknya mereka baru datang. Bah! Dari mana saja kalian? Bukankah sudah saatnya kita berangkatkan prajurit-prajurit ini ke desa Japan? Mengapa kalian mengulur-ulur waktu? Tutup mulutmu, Rakuti. Apa yang kami kerjakan bukan urusanmu. Jahanam! Rasakan ini! Rakuti. Urungkan niatmu, urungkan. Sudahlah. Tidak perlu bertengkar lagi. Kita sudah lengkap. Ayo, kita berangkat, ayo. Prajurit, kita berangkat! Dengan kekuatan lebih kurang 1000 orang prajurit Majapahit, Rasemi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa berangkat menuju desa Japan. Mereka bergerak dengan penuh semangat dan daya tempur yang tinggi. Para prajurit percaya penuh pada pimpinan mereka. Terlebih ada Rakuti yang kesaktian maupun kedikdayaannya sudah mereka kenal. Jarak 13 pal ke sebelah utara kota raja, mereka lalui tanpa memakan waktu panjang. Setibanya di desa Japan, mereka diterima dengan penuh penghormatan oleh Ki Buyut Sasurabi, Wadana desa Japan. Apakah tuan-tuan ini dari kota Raja Majapahit? Iya, kami dari kota Raja Majapahit. Kami datang ingin menuju ke Bukit Japan. Di mana jalan menuju ke sana? Nanti saya suruh orang untuk mengantarkan tuan-tuan sekalian. Tetapi, apakah tidak singgah dulu di pondok kami, sekedar makan dan minum? Tentunya tuan-tuan merasa lelah dan haus. Mari tuan-tuan, silakan singgah. Hai, Pak Tua. Siapa kau ini sebenarnya? Saya Wadana Desa Japan ini, Tuan. Kalau begitu, lekas antar kami menuju bukit itu. Waktu kami tidak lama, dan kami tidak suka berbasa-basi. Rakuti, bersabarlah, jangan terburu-buru. Siapa namamu, Pak Wadana? Nama saya Ki Buyut Sasurabi.
Begini Ki Buyut Iya, Tuan. Sasurabi. Kedatangan kami ini atas titah Gusti Prabu Jayanegara untuk menumpas kaum perusuh yang menjarah desa ini. Jadi kiranya Ki Buyut bisa membantu kami menunjukkan arah menuju Bukit Japan. Dan maaf, jika kami tidak bisa singgah, mengingat tugas kami ini mesti dijalankan secepat mungkin. Oh, begitu. Iya. Baiklah, baik tuan-tuan. Akan kami panggilkan 4 warga desa untuk mengantar tuan-tuan menuju bukit itu. Palipir, Linggar, Kucupa, dan kau Rupit, sini. Cepat antar tuan-tuan ini ke Bukit Japan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dengan membawa kurang lebih 1.000 orang prajurit, Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak berangkat menuju desa Jaban yang letaknya 13 pal sebelah utara kota Raja Majapahit. Tugas mereka adalah menumpas habis kawanan perusuh di Bukit Jaban yang telah berani 2 kali menjarah wilayah kota Raja. Tak sampai 1 hari lamanya, mereka sampai di desa Jaban. Ki Buyut Sasurabi, wadana desa itu, menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Apakah tuan-tuan yang gagah perkasa ini datang dari kota Raja Majapahit? Benar, kami datang dari kota Raja Majapahit. Iya. Maksud kami ingin menuju Bukit Japan yang diduga sebagai tempat persembunyian para perusuh yang telah berani menjarah wilayah kota Raja. Nanti akan kami suruh orang kami untuk mengantar tuan-tuan menuju ke bukit itu. Tetapi, apakah tuan-tuan tidak singgah dulu di gubuk kami, sekedar melepas lelah dan makan minum ala kadarnya? Mari tuan-tuan, silakan singgah. Mari. Hai Pak Tua, siapa kau ini sebenarnya? Saya wadana desa Japan ini, Tuan. Nama saya Ki Buyut Sasurabi. Kalau begitu lekas antar kami ke bukit itu. Oh iya. Waktu kami tidak lama, Ki Buyut. Kami tak suka berbasa-basi. Ayo cepat. Iya. Antar kami ke sarang perusuh itu. Baik, tuan-tuan. Rakuti, bersabarlah. Jangan terburu-buru. Ki Buyut Sasurabi. Iya, Tuan. Kami datang atas titah Gusti Prabu Jayanegara. Tugas kami menumpas para perusuh yang telah berani mengacaukan keamanan wilayah ini. Kami memang tidak mempunyai banyak waktu, Ki Buyut. Jadi maksud kami, kiranya Ki Buyut tidak keberatan membantu kami mengantar ke bukit itu. Dan maaf jika kami tidak dapat singgah. Tapi ya percayalah, lain kali kami pasti singgah di pondok Ki Buyut Sasurabi. Oh iya. Nah, tugas ini harus kami jalankan secepatnya, Ki Buyut. Saya kira Ki Buyut tidak keberatan membantu meringankan tugas kami ini. Oh, tidak. Baiklah, baik. Palipir, Linggar, Kucupuk, dan kau Rupit. Sini, cepat antar tuan-tuan ini ke Bukit Japan. Ayo, cepat. Dengan diantar 4 warga desa Jaban,
rombongan prajurit-prajurit itu bergerak cepat menuju bukit di mana kaum perusuh bersembunyi. Keempat warga desa yang ditugasi ke Buyut Sasurabi itu menjalankan tugasnya dengan sigap dan penuh tanggung jawab. Tak seberapa lama kemudian, rombongan berkuda yang dipimpin para pengalasan Weneh Suka itu pun sampai di kaki bukit Jaban. Nah, tuan-tuan, kita telah sampai di kaki bukit yang tuan-tuan maksudkan. Kami hanya dapat mengantar sampai di sini. Terus terang, kami tidak berani lama-lama berada di sini. Takut kawanan perusuh yang mengintai akan mengenali kami dan membalas dendam besok harinya. Kau tidak perlu takut, orang desa. Perusuh-perusuh yang sembunyi di atas bukit ini tidak akan satupun yang selamat. Iya, kami akan menghabisi mereka satu persatu. Jangan khawatir, orang desa. Mereka tidak mungkin akan bisa membalas dendam padamu. Maafkan kami, tuan-tuan. Izinkanlah kami berempat kembali ke desa Japan. Kami benar-benar tidak berani untuk meneruskan perjalanan mendaki bukit ini. Laki-laki berjiwa kerdil. Pergilah kalian sembunyi di ketiak istrimu. Sana pergi, pergi! Tenanglah Rakuti, tenanglah. Tekan perasaanmu itu, sabarlah. Begini saudara-saudaraku, Linggar, Palipir, Kecupuk dan Rupit. Kembalilah kalian ke desa. Sampaikan pada Ki Buyut Sasurabi bahwa kami telah sampai di kaki bukit atas bantuan kalian. Biarlah kami yang akan menyisir bukit ini dari bawah sampai ke atas sana. Sampai para perusuh itu tidak akan mungkin membuat kekacauan lagi. Percayalah pada kami, mereka tidak akan ada yang bisa selamat. Satu pun tidak akan ada yang selamat. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Jadi kami sudah boleh meninggalkan kaki bukit ini. Ya, pergilah. Dan berhati-hati selama di perjalanan. Terima kasih, Tuan. Sekali lagi, terima kasih. Teman-teman, mari kita kembali ke desa. Rasmi, awas! Kurang ajar. Rupanya mereka telah mengintai kedatangan kita. Linggar, kau... Tidak apa, Tuan. Tidak apa-apa. Biarlah panah ini tetap menancap di leher saya. Biarlah saya rela mati. Linggar. Mati demi padamnya kerusuhan di desa Japan ini, Tuan. Saya tidak menyesal. Biarlah, Tuan. Teruskanlah rencana Tuan menumpas perusuh itu. Teruskanlah, Linggar. Tuan. Linggar. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, Linggar. Percayalah, kami akan menumpas habis perusuh-perusuh itu. Selamat tinggal, Tuan. Setan alas. Kedatangan kita telah tercium oleh mereka. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus cepat bertindak. Prajurit, cepat menyebar. Pasukan pedang bergerak di depan, pasukan tombak di tengah, dan pasukan panah di belakang untuk melindungi gerakan maju kita. Ayo, bergerak! Bukit Japan dikepung dari 6 jurusan. Masing-masing jurusan dipimpin oleh Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak.
Dari bawah kaki bukit, mereka menyisir dengan kewaspadaan yang tinggi. Para prajurit pedang yang bertugas di depan membabat semak belukar di kiri kanan sambil berjaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada serangan mendadak. Sementara para prajurit tombak bersiap melontarkan tombaknya bila di depan mereka nampak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dan para prajurit panah bersiap dengan anak panah di busur agar bila diperlukan melesatlah anak-anak panah yang berjumlah ribuan itu mengudara mengejar sasarannya. Cepat dan hati-hati. Jangan lepaskan kewaspadaan kalian. Ayo cepat! Lasmi, biar aku yang di depan. Iya, ya. Aku sudah tidak sabar ingin menghabisi mereka. Kita belum tahu persis di mana persembunyian mereka. Dan besar kemungkinan mereka pun memasang banyak jebakan dan perangkap untuk menuju pondok persembunyian mereka. Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Kami melihat kepulan asap dari arah puncak bukit. Perintahkan pada kawan-kawanmu supaya terus bergerak sambil tetap waspadai lingkungan sekitarnya. Baik, Tuan Rasemi. Sekarang kembali ke tempatmu. Baik, Tuan Rasemi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kepala prajurit itu segera kembali ke tempatnya semula. Rasmi dan Rakuti pun kembali memimpin prajurit-prajurit bawahannya. Gerak prajurit-prajurit itu bersamaan menuju ke atas bukit. Sebagian mendaki tebing terjal, sebagian lagi menyeruak menyusup semak belukar. Rawedeng nampak sangat berhati-hati karena ingin menunjukkan prestasi membekuk penggolan kaum perusuh. Rayuyu pun tak kalah hati-hatinya mendaki tebing memimpin prajurit-prajuritnya. Gerak mereka rapih dan teratur. Mereka memang prajurit-prajurit pilihan Majapahit yang sengaja ditugaskan menumpas habis kaum perusuh. Sedari sore, penyergapan itu dilakukan secara diam-diam. Namun di kaki bukit, penyergapan telah tercium oleh pengintai tersembunyi yang sempat melepaskan anak panah dan meminta korban seorang warga desa. Pelan-pelan hari mulai gelap. Sang Bagaskara menyelinap di sela-sela awan hitam. Malam yang dingin dan sepi hanya dihiasi suara cengkrik hutan dan angin. Rayuyu, aku sudah melihat tempat sarang mereka. Tetapi pondok-pondok itu tidak menyalakan lampu diannya. Rawedeng, aku curiga mereka telah mengetahui kedatangan kita ini. Tapi mereka tidak tahu dari arah mana kita menyerang. Dan lagi jumlah mereka tentu tidak sebesar jumlah prajurit yang kita bawa. Anehnya, apakah mereka tidak memasang jebakan ataupun perangkap di sekitar pemukiman sarang mereka? Rayuyu, kau dengar itu? Belum lagi habis ucapanmu. Beberapa orang prajurit kita menjerit. Pasti prajurit-prajurit Rapangsa atau Rabanya. Kita tidak boleh lengah, Rawedeng. Ternyata mereka memasang perangkap dan jebakan yang mematikan. Perintahkan prajurit-prajurit kita untuk tetap waspada dan siap siaga. Rasa-rasanya kita sudah diambang pertempuran 1 lawan 1. Tidak ada waktu lagi untuk menyusun siasat berikutnya, Rayuyu. Celaka. Beberapa prajurit kita kena jebakan mematikan lagi. Rayuyu, kita harus segera menyerang mereka sebelum kita didahului. Iya, kukira memang kita harus menyerbu lebih dulu. Prajurit, serbu dan habisi mereka. Ayo serbu! Kurang ajar. Rupanya
Rakuti telah lebih dulu memerintahkan prajuritnya menyerbu pemukiman sarang mereka. Ayo, kita tidak boleh ketinggalan. Cepat, perintahkan prajurit-prajurit kita untuk bergabung menyerbu. Ayo, Prajurit, serbu! serbu dan buka habis mereka. Ayo, prajurit. Serentak pertempuran besar pun terjadi. Prajurit-prajurit Majapahit menyeruak memasuki halaman sarang perusuh. Ternyata para perusuh memang sudah tidak berada di pondok-pondoknya. Mereka sengaja mengosongkan pondok untuk mengecoh serbuan prajurit Majapahit. Ini jadi prajurit-prajurit Majapahit yang terkepung di tengah halaman. Namun demikian, prajurit-prajurit pedang terkepung oleh lingkaran para perusuh. Muncul prajurit-prajurit tombak menyerang dari belakang. Belum habis rasa heran kaum perusuh atas serangan yang menjepit itu, muncul kini serbuan prajurit-prajurit panah yang sudah terlatih membidik sasaran secara cermat. Ayo, habisi semua perusuh-perusuh Majapahit. Jangan biarkan satu orang pun lolos dan selamat. Iya, hantam terus, iya. Mana pimpinan kalian? Ayo, majulah. Suruhlah pimpinan kalian berhadapan dengan Rakuti. Rakuti, mari kita periksa pondok-pondok sarang mereka. Satu persatu, Rakuti. Mungkin pimpinan mereka sembunyi di sana. Ayo, Rakuti. Beberapa prajurit ikuti aku untuk mendobrak pondok-pondok di sana itu. Wong-wong perusuh Majapahit, akar, hanguskan pondok-pondoknya. Akar, iya. Rakuti sudah seperti orang kesetanan. Tombak Ratmayani membabat kiri dan kanan. Rasemi tak ketinggalan. Dia menerjang kian kemari merobohkan tubuh-tubuh para perusuh. Akhirnya pertempuran berjalan tak seimbang. Para perusuh mulai banyak yang jatuh korban. Prajurit Majapahit semakin merangsak ganas ingin menyudahi peperangan. Tidak sedikit dari kaum perusuh lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka yang terluka hanya dapat berlari, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sementara malam berselimut kabut, angin dingin menebar bau anyir darah. Sang Bagaskara enggan menampakkan diri. Malam yang gelap pekat terang oleh pijar-pijar api yang membakar pondok-pondok para perusuh. Gemertak suara api yang merobohkan tiang-tiang menyatu dengan suara cengkrik. Rangan dari para korban yang terluka terdengar di sana-sini. Mayat bergelimpangan tak tentu arah. Rakuti memerintah prajurit-prajuritnya menjaga orang-orang yang masih tersisa. Rasemi sibuk menanyai para tawanan yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rawedeng dibantu Rabanyak dan Rayuyu, didampingi Rapangsa, memeriksa kalau-kalau di antara mayat yang bertebaran itu masih ada yang hidup. Rayuyu, kemarilah sebentar. Ada apa, Raudeng? Apakah masih ada di antara mayat-mayat itu yang hidup? Aku kira mereka yang terluka sebentar lagi pasti akan menemui ajalnya. Tetapi Rayuyu, aku lihat ketika pertempuran tadi berlangsung, masih ada yang sempat melarikan diri. Mereka tidak akan ada artinya lagi, Raudeng. Tidak mungkin mereka berani membuat tingkah membuat kerusuhan lagi. Iya. Lalu ke-20 tawanan yang sedang ditanyai Rasemi, sebaiknya kita apakan, Rayuyu? Biarlah menjadi urusan Rasemi. Kita tidak perlu ikut campur. Paling mungkin akan dibunuh oleh Rakuti.
Rakuti, ternyata 20 orang yang tersisa ini adalah para pemimpin dari kaum perusuh itu. Jahanam. Rupanya kalianlah para pimpinan orang-orang yang membuat kerusuhan. Hah? Ayo, sebutkan nama kalian satu persatu. Dan katakan, mengapa kalian berani membuat onar di wilayah kota Raja Majapahit? Kalau kalian masih membungkam, maka tombak Patmayoni ini akan mencabut nyawa kalian satu persatu. Sudah, Rakuti, jangan terlalu dibawa oleh perasaanmu. Kita mesti memperlakukan mereka sewajarnya saja. Tidak, Rasmi. Sudah sepantasnya kalau mereka disiksa, supaya mengaku dan bicara terus terang. Keadaan menjadi sunyi senyap. Ke-20 tawanan itu mulai merasa bergidik. Mereka gemetar ketakutan mendengar ucapan Rakuti yang bernada tiada ampun sama sekali. Diam-diam, beberapa orang di antara mereka yang kebetulan berada di barisan paling belakang merasa mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Tiba-tiba, Rakuti, awas! 4 orang di belakang itu melarikan diri. Keparat, kalian memang tidak tahu diuntung. Rasakan pukulanku ini. Haji Segara Geni. Iya, iya, iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. tak ampun lagi, Haji Segara Geni menghantam hangus 4 orang tawanan yang mencoba melarikan diri. Kejadian itu membuat 16 kawanan lainnya benar-benar ketakutan. Mereka sudah pasrah. Nah, bagaimanakah nasib ke-16 tawanan yang tersisa itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.